Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer atau software perangkat lunak. Dalam bahasa Inggris, software adalah istilah khusus untuk data yang diformat, disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud, tidak bisa dipegang, itu adalah perangkat lunak komputer atau software. Pembuatannya sendiri memerlukan bahasa pemrograman. Jenis dan fungsi perangkat lunak ada 3, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau operation system, kemudian perangkat lunak bahasa, dan perangkat lunak paket atau package software. Fungsi perangkat lunak diantaranya adalah sebagai kebutuhan dasar dari komputer itu sendiri yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung, kemudian sebagai penghubung antara software-software dengan hardware, kemudian juga untuk mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Ada juga yang berfungsi sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi bahasa mesin. Kemudian ada lagi software yang berfungsi untuk mengidentifikasi program. Macam-macam perangkat lunak berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah closed source. Kodenya tidak dibuka untuk umum. Hanya programmernya atau yang membuat program yang mengetahui, yang bisa merubah, mengotak-atik bahasa programnya, sehingga ini menjadi biasanya dipakai untuk program yang berbayar. Karena si pemilik program itu punya tujuan tertentu, bisa untuk menjual lisensi misalkan untuk mengakses programnya, atau mungkin tujuan yang lain. Berikutnya adalah yang open source, di mana perangkat lunak open source ini terbuka untuk umum. Kodenya bisa dikembangkan oleh siapa saja yang ingin mempelajari tentang bahasa pemrograman software. Selanjutnya berdasarkan lisensi, ada freeware, perangkat lunak gratis, ada shareware, juga gratis biasanya. Kemudian komersial software, ini yang tidak gratis, berbayar. Selanjutnya berdasarkan perangkatnya, ada desktop, komputer meja, kemudian mobile computing. Mobile computing ini diantaranya seperti laptop, wearable computer, PDA, smartphone, komputer, UMPG. Dan yang ketiga adalah cloud computing. Mungkin bagi kita masih terdengar asing, atau kebanyakan kita masih awam tentang cloud computing, tapi sebenarnya di era digital masyarakat sudah menggunakan cloud computing itu sendiri. Karena ini sifatnya penggunaannya seperti ada sebuah server yang diletakkan di sebuah tempat, kemudian dihubungkan dengan beberapa komputer melalui jaringan. Dan kita sudah banyak menggunakan ini dalam teknologi internet. Selanjutnya silakan nanti dipelajari lagi tentang software, ada materi yang telah diberikan di e-learning. Sekian, terima kasih.